Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Nah, sifat-sifat notasi sigma yang pertama adalah aturan suku konstan. Artinya, kalau misalnya di sini tidak memuat I, di suku ke N-nya tidak memuat I, maka hasilnya adalah C ditambah C ditambah C. Artinya sebanyak N, kalau batas bawahnya dimulai dari 1. Nah, itu hasil dari notasi sigmanya adalah tinggal kita kalikan aja. N dikali C. Nah, kalau batas bawahnya tidak sama dengan 1, kita misalkan ini M, maka hasil notasi sigma adalah N dikurang M ditambah 1. Artinya banyak sukunya adalah N kurang M ditambah 1 kali C. Nah, contohnya ini. Yang pertama, batas bawahnya kan dimulai dari 1. Nah, ini kan tidak memuat I. Maka ini 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 kita ulang sebanyak 5 kali. Maka hasil dari sigmanya adalah 5 dikali 10 atau 50. Nah, kalau di sini tidak memuat I, tetapi batas bawahnya tidak sama dengan 1. Atau kakak misalkan di sini 2. Berarti 2 sama 5. Nah, kalau kita hitung, ini kan berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 atau I 2, 3, 4, dan 5. Maka banyak sukunya adalah 4, yaitu 5 dikurang 2 ditambah 1. Kita kurangkan saja, kemudian kita tambah 1, lalu kita kali 10. Maka hasil sigmanya adalah 40. Nah, paham ya kira-kira? Nah, sifat yang kedua adalah kalau ini memuat perkalian di mana K-nya adalah konstanta. Artinya, boleh kita keluarkan konstantanya dari notasi sigmanya, yaitu K dikali sigma I, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Contohnya, lebih jelasnya dari contoh ya. Maka kakak buat ini sama dengan kalau kakak ulang, berarti ini kakak ganti I-nya jadi 1 sampai 5. Berarti 2 kali 1, tambah 2 kali 2, tambah 2 kali 3, tambah 2 kali 4, ditambah 2 kali 5. Karena sigma adalah jumlah. Berarti karena sama-sama memuat 2, kakak keluarkan 2. 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, yang ini kan sama dengan sigma I, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 5. Maka 2 kali sigma I. Nah, kalau kita hitung kan, berarti 1 tambah 2 itu 3. 3 tambah 3 itu 6. 6 ditambah 4 itu 10. 10 ditambah 5 itu 15. Berarti itu sama dengan 2 kali 15. Artinya boleh kita keluarkan koefisiennya aja. Nah, kira-kira paham ya? Berarti yang sifat yang ketiga adalah aturan jumlah dan selisih. Artinya, sigma I UI ditambah atau dikurang FI, boleh kita jabarin, kita masukin ini sigmanya ke masing-masing. Berarti ke UI masukin. Kalau ditambah berarti kakak tambah, kemasukan sigmanya ke FI. Contoh begini, sigma I kuadrat ditambah 2 kali I, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 3, kakak pisahin nih. Berarti sigma I kuadrat, I-nya dimulai dari 1 sampai 3. Nah, ini kan kakak pisahin nih. Ini dengan yang ini. Nah, kakak hitung nih. Berarti I-nya dimulai dari 1 sampai 3. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, yang ini 2 kali sigma I. Kakak keluarkan sifat yang sebelumnya. Berarti 2 kali 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 4 tambah 9 itu 14. Ditambah 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Berarti 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 itu 12. 14 ditambah 12 itu 26. Nah, kalau kurang kak, ya tinggal kita keluarin. Berarti sigmanya di sini I kuadrat dikurang sigma 2I. Nah, I kuadrat tadi itu 14 dikurang 2 kali I tadi. Berarti kurang 12. Nah, kira-kira paham ya? Oke, kita masuk kepada sifat yang keempat. Nah, yaitu sifat aljabar nih. Berarti kalau sigma UI ditambah FI kuadrat, itu boleh dijabarin. Nah, kalau kakak jabarin misalnya A ditambah B dikuadratin, itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB
ditambah B kuadrat. Nah, berarti kakak masuk ini 2 kali sigma, kakak masukin aja sigmanya. Jadi sigma A kuadrat ditambah sigma 2AB ditambah sigma B kuadrat. Demikian juga kalau A kurang B kuadrat. Artinya kita jabarin suku ke N-nya. Berarti ini A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berarti sigma A kuadrat dikurang sigma 2AB ditambah sigma B kuadrat. Karena 2 ini merupakan koefisien, boleh ke depan. Nah, paham ya? Nah, kita lihat contohnya. Sigma I tambah 2 kita kuadratin nih. Dimana ini yang dimulai dari 1 sampai 3. Berarti I kuadrat ditambah 2 kali sigma I kali 2. Nah, kenapa kak 2-nya? Nah, ini kan kakak aturannya. Ini 2 kali I kali 2. 2-nya kakak keluarin. Nah, itu sama dengan sigma 2 kali 2I ditambah sigma 2 kuadrat. Nah, ini merupakan operasi dari aljabar. Nah, kakak masuk ini. Berarti 1 kuadrat kakak ganti. I-nya jadi 1 sampai 3. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Yang ini sama dengan 2 kali. Kakak buat 2I berarti I-nya 1 sampai 3 juga. Berarti 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3. Nah, ini kan tidak memuat I. Berarti tinggal kita kalikan aja. Berarti 3 kali 4. Itu 12. Maka kalau kakak jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 50. Notasinya ini. Nah, paham ya? Kita lihat sifat yang kelima, yaitu sigma I atau merupakan bagian. Nah, contohnya gini. Kalau sigma UI, tambahin di sini 1 sampai dengan M, di mana suku ke N-nya juga ditambah UI juga, tetapi sini M-nya tambah 1, berarti lebih 1 dari sini sampai N. Maka ini bisa kita langsungkan, berarti I sama dengan 1 sampai N aja. Nah, ininya sama, UI juga. Contoh gini, berarti sigma I kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 3, ditambah sigma I kuadrat, I-nya mulai dari 4 sampai 7. Nah, 4 ini kan 3 ditambah 1. Maka kita bisa langsungkan aja. Berarti sigma I kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 7. Nah, itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 7 kuadrat. Nah, kalau kakak jumlahin aja hasilnya 140 nih. Nah, ini bisa kita gunakan rumus dari deret usus yang kita pelajari pada video sebelumnya. Yaitu, kita harus ingat nih. Berarti, karena di sini I kuadrat, berarti kakak pakai yang ini. Maka kita buktikan, sigma I kuadrat, iya, mana I-nya dimulai dari 1 sampai 7, maka itu rumusnya adalah N per 6. N-nya kan 7, berarti kakak buktikan 7 per 6 dikali 1 tambah N. 1 tambah 7, berarti 8. Dikali 1 tambah 2N. 2 kali N berarti 2 kali 7. Itu 14. Ditambah 1 berarti 15. Nah, yang ini kakak coret nih. 15 dengan 6. Sama-sama dibagi 3. Berarti sini dapatnya 2. Sini dapatnya 5. Nah, 2 kakak coret nih dengan 8. Berarti dapatnya 4. Maka ini adalah 7 dikali 4 dikali 5. 4 kali 5 itu 20. 20 kali 7 berarti 140. Nah, bisa dengan cara ini, bisa juga dengan cara ini. Tetapi lebih efisien kita dengan deret khususnya. Nah, sifat yang keenam adalah aturan pengubahan indeks. Apa sih kak aturan pengubahan indeks? Oke, aturan pengubahan indeks artinya ini bisa indeks batas bawah dengan batas atas bisa kita tambahin atau kita kurangin dengan bilangan yang sama. Kakak misalkan ini kita tambahin dengan K. Nah, kalau batasnya kita tambah, maka suku ke N-nya kita kurang dengan yang kita tambah tadi, dengan K. Demikian juga yang B. Kalau batas bawah dan batas atasnya kita kurang, maka suku ke N-nya ini kita tambah. Sebaliknya,
Nah, kebalikannya. Contoh begini. Misalnya kakak buat ini, I-nya 2. Kakak mau ubah batas bawahnya ini, indeks bawahnya jadi 1. Berarti supaya jadi 1, maka ini kakak buat 2 kurang 1. Nah, karena batas bawahnya ini 2 kurang 1, atas juga pasti kurang 1. Nah, karena ini kurang 1, maka sukunya ini harus kita balikkan. Yaitu kalau di sini kurang 1, maka setiap I yang ada di sini kita tambah 1. Maka I-nya ini kita ganti dengan I tambah 1. I-nya ini juga kita ganti dengan I tambah 1. Kebalikannya. Maka ini jadi 3 kali I tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali I tambah 1. Nah, kita dapat 3, kita jabarin nih. I kuadrat tambah 2I tambah 1. Kurang 2 kali I dikurang 2. Nah, berarti kakak masukkan 3 nih. Berarti 3I kuadrat ditambah 6I ditambah 3 kurang 2I kurang 2. 3I kuadrat ditambah 4I, 6I kurang 2I ya, berarti 4I. Kita coret, tambah 3 kurang 2. 3 kurang 2 itu 1. Nah, dari sini paham ya? Oke, berarti batas bawahnya sekarang sudah 1. Tetapi batas atasnya jadi 4. Nah, kalau yang ini kakak kurang nih. Nah, dia minus 2 nih batas bawahnya. Kita mau ubah menjadi 1. Supaya dia minus, di sini kakak buat, maka minus 2 ini supaya jadi 1, perlu kita tambah 3. Nah, kalau batas bawahnya 3, berarti yang atas pun harus kita tambah dengan 3. Nah, karena yang ini kita tambah, maka setiap I-nya kita harus kurangkan dengan 3. Karena ini tambah 3, maka setiap I-nya kebalikannya. Ini kita kurang 3. Nah, ini juga kita kurang ke 3. Maka hasilnya adalah I kurang 3 kuadrat kurang 2 kali I kurang 3. Nah, dari sini kita jabarin nih. I kuadrat dikurang 6I tambah 9. Dikurang 2I min 2 dikali min 3. Itu positif 6. Kita kalikan dengan 3. 3I kuadrat kurang 18I tambah 2, 7. Kurang 2I tambah 6. 3I kuadrat dikurang 18I kurang 2I. Berarti kurang 20I. Ditambah 33. Nah, batas bawahnya ini kan sudah menjadi 1 nih. Nah, batas atas jadi 6. Nah, itu ya. Kalau di sini kita tambah atau kita kurang, maka sebaliknya ininya, kalau misalnya ini tambah, berarti sini kita kurang. Kalau di sini kurang, berarti I-nya ini kita tambah dengan bilangan yang sama. Kira-kira paham ya? Nah, kita lihat aturan identitas nih. Akhir nih. Nah, aturan identitas artinya kalau di sini batas bawahnya dimulai dari N dan batas akhir atasnya sampai N. Artinya ini tinggal kita ganti aja jadi N. Nah, berarti contoh gini. Sigma 3I, I dimulai dari 5 sampai 5. Artinya kan ini terjadi penjumlahan sekali aja. Berarti tinggal kita ganti I-nya jadi 5 aja. Berarti 3I, berarti 3 kali 5. Nggak ada lagi penambahannya. Nggak ada di sini lagi. Nah, karena ininya batas bawah dan batas atasnya sama. Nah, kira-kira paham ya? Nah, inilah merupakan sifat-sifat notasi sigma yang kita perlukan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sigma. Nah, kira-kira suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.